Halo, selamat siang. Nama saya Doni Maulistia, biasanya dipanggil Aul. Saya salah satu dari 4 ketua FKY 2022 yang sudah mulai bekerja sejak tahun 2021. Oke, FKY sendiri sebagai sebuah festival sebenarnya digagas dari tahun 80-an. Saat itu digagas oleh kelompok seniman-seniman yang hidup di Jogja, kemudian akhirnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah, sehingga pertama kali dilaksanakan tahun 1988. Dari tahun itu sampai tahun 2018, FKY itu adalah Festival Kesenian Yogyakarta. Kemudian di tahun 2019 berubah menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta, seiring juga dengan perubahan nomenklatur kemajuan perundang-undangan. Jadi dari tahun 2019 hingga tahun ini FKY masih terus mencari bentuknya sebagai sebuah festival kebudayaan. Kendala tantangannya menyelenggarakan festival bukan pasca Covid ya, tapi masih dalam transisi pandemi gitu. Memang tantangannya adalah bagaimana kita mengontrol emosi orang gitu. Salah satunya memang mengontrol publik, bagaimana kita memastikan setiap desain acara kita, terutama yang fisik, itu masih bisa kita kontrol secara crowd gitu minimal. Itu tantangan yang paling nyata sih. Oke, semenjak tahun lalu 2021, tujuan kami yang paling nyata itu adalah mencari positioning festival ini di tengah banyaknya festival yang ada di Yogyakarta, di tengah dinamika kebudayaan di Yogyakarta. Kami mencari fungsi dari festival ini, dan 2 tahun ini kami menempatkan festival ini sebagai juga momentum pencaratan kebudayaan di tengah dinamika kebudayaan yang hidup di Yogyakarta. Dari tahun 2021, visi kami adalah mencatat kebudayaan, terutama kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar ya. Tahun lalu kami mencatat kebudayaan di sekitar kita, tentang keberdayaan warga dalam mengelola dapur, dan konteksnya juga dengan pandemi, bagaimana warga Jogja memiliki keberdayaan untuk saling bantu-membantu gitu, gotong royong dan lain-lain. Nah, tahun ini kami lagi-lagi memegang visi mencatat kebudayaan. Yang kami catat tahun ini adalah keberdayaan warga dalam mengelola air dan tanah, dan yang kami catat fenomena kebudayaan dalam mengelola air dan tanah, baik secara realita gitu, praktek, dan juga secara simbolis. Jadi juga banyak bentuk-bentuk atau ekspresi kesenian dan kebudayaan yang secara simbolis membicarakan pengelolaan air dan tanah. Sebagian besar kalau mau dibikin batasan yang terlibat baik sebagai panitia ataupun sebagai subjek kebudayaan gitu dari daerah istimewa Yogyakarta sebagai provinsi gitu ya. Dan mereka-mereka yang terlibat selain pegiat budaya, seniman, tapi juga subjek-subjek budaya yang mereka melakukan laku budayanya bukan sebagai ekspresi kesenian, tapi sebagai laku hidup keseharian gitu. Jadi karena ini konteksnya kebudayaan, jadi subjek yang terlibat pun lebih luas gitu. Tidak hanya mereka yang memproduksi karya, tetapi mereka yang melakoni kebudayaan sebagai kepercayaan hidup. Syarat khususnya memang terkhususkan pada program-program gitu ya. Artinya ada beberapa program yang memang kami desain sedemikian rupa sehingga keterlibatannya pun juga memerlukan kriteria-kriteria tertentu, seperti pada misalnya program pasar FKY gitu. Kami tidak bisa memberikan fasilitas pada bisnis-bisnis besar tentu saja, tapi kami justru memberikan fasilitas dan mendesain pasar itu sebagai ruang untuk teman-teman pelaku UMKM kreatif, baik craft maupun kuliner gitu. Misalnya itu. Juga pada program-program lain kami juga
punya strategi-strategi tersendiri. Cuman ada satu program namanya Catatan Warga. Itu sebenarnya di mana warga bisa turut mencatat kebudayaan keseharian mereka dan membagikannya melalui FKY. Oke, keunikannya selain positioningnya dia sebagai momentum pencatatan, karena kita membicarakan konteks kebudayaan, yang sangat unik di sini adalah subjek-subjek yang terlibat. Artinya banyak kemungkinan subjek kebudayaan yang bisa terlibat. Misalnya yang paling unik sekarang adalah kami melibatkan kelompok pengemudi truk gitu. Bagaimana pengemudi truk itu menghidupi komunitasnya, bagaimana truk itu menjadi hub dari beberapa orang itu bisa tampil dan sangat mungkin tampil di FKY ini. Contohnya seperti itu.